Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat CGP Angkatan 7. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 10 September 2022 kita dapat bertemu kembali dalam Lokakarya yang ketiga, yaitu peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran dengan tujuan CGP, yaitu mampu merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat, untuk kesepakatan pada kegiatan hari ini, kira-kira bagaimana apabila ada yang mengemukakan pendapat, minta tolong untuk dimatikan mikrofonnya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, kemudian apabila yang mau mengemukakan pendapat juga silahkan raise hand atau menuliskan di chat. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bu. Baik, terima kasih. Baiklah, sebelum mulai mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan Lokakarya 3 kali ini berjalan dengan lancar. Minta tolong Pak Ade. Kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tundukkan sejenak. Ya, terima kasih, selesai. Kita kembalikan pada Ibu narasumber. Baik, terima kasih Pak Ade. Mudah-mudahan dengan doa kita sama-sama kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita hari ini, saya ada link untuk pertanyaan, yaitu link Jamboard. Pertanyaannya yaitu, apakah Bapak Ibu di kelas atau di sekolah sudah menggunakan atau membuat pembelajaran, atau mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Heri, coba pembelajaran seperti apa yang pernah Bapak lakukan di kelas? Pembelajaran yang pernah saya lakukan di kelas itu, waktu itu sih sempat bikin sebuah proyek sih Bu. Proyek buat anak-anak, yaitu memanfaatkan lahan sekitar dengan membuat tanaman biopori Bu. Oke, berarti dengan biopori sekolah bisa membuat air semakin ada resapannya ya Pak ya? Ya betul Bu. Oke, mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain? Atau mungkin, Bu. Oke ya Bu Fatimah, mangga. Kalau ini aja tuh mau sharing tadi itu kan kayaknya pembelajaran yang pernah dilakukan gitu ya. Kalau saya kan baru belajar ini modul 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu coba saya praktikkan juga di kelas. Sudah beberapa kali, sudah kurang lebih 2 kali Bu. Yang pertama di materi tentang ini bunga. Jadi saya mencoba diferensiasinya itu anak-anak disediakan beberapa sumber belajar, ada video, ada tulisan gitu, supaya anak-anak bisa milih mau belajarnya lewat apa. Kemudian diferensiasi produknya saya bebaskan mereka untuk mendemonstrasikan pengetahuannya melalui lagu, ada yang melalui lagu kemarin kebanyakan, kemudian gambar juga ada, puisi, seperti itu Bu. Oke, wah cukup bagus sekali ya pembelajaran yang pernah dilakukan Bu Fatimah. Di sini ada pembuatan video, kemudian praktek juga secara langsung. Mungkin bisa kita adopsi ya, bisa kita ATM nanti di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Oke, mungkin dari Pak Ade ada masukan Pak Ade? Masukan. Ya Bu, terima kasih. Ya, tadi kan sharing pembelajaran apa yang pernah dilakukan di sekolah. Ya, kalau saya, karena saya mengampu pelajaran PKN, saya banyak melakukan pembelajaran yang sifatnya lebih bertekanan pada sikap ya Bu ya. Jadi memang di pembelajaran PKN termasuk juga saya membuat pembelajaran inovasi, yaitu untuk meningkatkan bagaimana bernalar kritis. Untuk saya ngajar di SMA Bu ya. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran abad 21 dan juga ada cakupannya, dan sekarang trennya adalah waktu belajar Pancasila, itu dengan menggunakan project citizen yang khusus. Metode pembelajaran ini bisa digunakan dan model pembelajaran ini bisa digunakan di pembelajaran PKN. Itu Bu, dan hasilnya itu alhamdulillah anak-anak ada muncul kemandirian, anak-anak muncul juga gotong royongnya, muncul juga bernalar kritisnya yang menjadi faktor utama yang saya lakukan. Dan ini sudah saya buat menjadi sebuah best practice, ini kan Bu. Oke, terima kasih. Hebat sekali nih Pak Ade. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu mewujudkan karakter untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bahkan sudah dibuat menjadi best practice. Sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tampilkan ada beberapa gambar ya. Ada 4. Ini ada gambar nomor kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Nah, untuk itu bagaimana menurut Bapak Ibu dari pengamatan Bapak Ibu untuk gambar-gambar berikut dari kotak yang pertama sampai ke 4? Silahkan, mungkin ada yang mau menjelaskan dari gambar tersebut? Mungkin ya, Pak saya Bu. Oh, oke, Pak Ade, mangga Pak Ade. Ya,
Kalau melihat dari skema gambar, Bu, yang pertama itu gambar guru yang sedang belajar mengadakan proses pembelajaran. Di situ proses pembelajaran yang dilakukan guru itu kelihatannya masih kontekstual, masih juga berbasis kontekstual juga. Nah, yang di gambar kedua, ini sepertinya siswa ini kurang minat dalam belajar. Sepertinya siswa ini tidak semangat dalam belajar. Sepertinya apa yang dilakukan oleh guru ini tidak mengakomodir kebutuhan si siswa itu. Yang ketiga, ini sepertinya yang datang ke sekolah melakukan supervisi akademis. Dan di sini juga ada prakasa perubahan sepertinya, melihat dari kasus nomor 2, siswa yang banyak yang tidak semangat dan minat belajarnya yang rendah. Akibatnya diperlukanlah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nomor 4, ini adalah praktik baik yang dilakukan oleh guru dengan pembelajaran yang sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Demikian, Bu, yang bisa saya tangkap dari gambar itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade. Cukup jelas ya penjelasan Pak Ade dari urutan gambar nomor 1. Tadi Pak Ade ungkapkan bahwa di sini guru menyampaikan pembelajaran masih dalam bentuk monoton, kemudian sehingga ada salah satu peserta didik yang merasa kesulitan, bersedih karena mungkin gurunya tekniknya yang belum bisa diterima oleh siswa tersebut. Dan yang ketiga yaitu kepala sekolah beserta guru merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh salah satu guru dan rekan-rekan lainnya, sehingga timbullah gambar yang keempat, guru tersebut mengevaluasi atau merefleksi apa yang telah dilakukan sehingga mempunyai metode atau cara baru untuk menangani siswa yang tidak senang atau kurang menerima guru yang monoton tadi. Nah, mungkin ada tanggapan lain dari rekan-rekan CGP yang lain? Saya sudah setuju dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ade, Bu Sus. Oke, terima kasih Bu Reni. Untuk Pak Heri, bagaimana? Setuju, Bu. Setuju banget, Bu. Oke, sip. Setuju ya. Berarti pembelajaran yang kita lakukan hendaknya bervariasi dan berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik yang berbagai gaya belajarnya berbeda-beda tentunya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ade dengan berbagai macam karakter siswa sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan seksama. Jadi memang selain di pembelajaran diferensiasi, setelah saya mempelajari modul yang ada di LMS itu, kita juga sebaiknya melakukan pembelajaran sosial emosional, di mana siswa itu kita harus samakan frekuensinya dulu dengan kita, terus dibuat nyaman dulu untuk memulai pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Reni. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain, setuju? Atau mungkin ada pendapat yang lain? Boleh saya, Bu. Oke, Bu Fatimah, mangga. Iya, saya setuju dengan Bu Reni. Jadi KSE ini memang sangat perlu ya. Selain kita juga mengajarkan di program-program tertentu, mungkin kita juga bisa memasukkannya dalam pembelajaran di sehari-hari gitu, dalam pembelajaran di kelas. Nah, KSE ini sendiri manfaatnya untuk siswa, supaya siswa juga bisa mengendalikan emosinya, bisa hadir penuh, bisa fokus, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fatimah. Ya, bisa kita tarik kesimpulan sama-sama mungkin ya Bapak Ibu. Sebelum menarik kesimpulan dari kegiatan Lokakarya 3 ini, apakah mungkin Bapak Ibu ada masukan untuk merefleksi kegiatan ini? Silahkan. Mungkin Pak Heri. Baik, Bu. Dari kegiatan Lokakarya ini, saya mendapatkan banyak pembelajaran dan pemahaman mengenai sosial emosional dan pembelajaran yang baik untuk diterapkan di kelas. Dengan kita mempelajari sosial emosional, kita jauh lebih bisa menghargai orang lain, jauh lebih bisa menghargai diri sendiri untuk bisa sama-sama saling memperbaiki diri ke depannya dalam proses pembelajaran. Seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih Pak Heri. Nah, di sini perlu digarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan Pak Heri, bahwasanya dengan pembelajaran sosial emosional kita bisa mewujudkan ketenangan diri tentunya ya Pak Heri ya, karena akan mengontrol emosional peserta didik dan juga kita sebagai pengajar tentunya. Baiklah, mungkin ada tambahan lagi atau sudah cukup Bapak Ibu? Boleh saya, Bu. Oke, Bu Fatimah, mangga. Iya, sama seperti Pak Heri, tadi juga saya terkagum-kagum gitu Bu ya, materi hari ini luar biasa sekali, bermanfaat. KSE ini bukan hanya untuk siswa, tetapi kita juga sebagai guru yang kadang-kadang banyak pekerjaan, banyak lagi kegiatan di luar sekolah gitu. Bagaimana kita bisa mengelola emosi, bagaimana kita selalu mindful gitu, berkesadaran penuh dan siap untuk menghadapi anak-anak setiap harinya dengan ceria, dengan bahagia seperti itu. Jadi bukan hanya untuk siswa, tapi juga manfaatnya terutama untuk saya pribadi gitu. Karena kalau sayanya sudah bahagia, nanti saya bisa menularkan kebahagiaan itu ke murid-murid saya gitu. Karena pembelajaran Iya benar Bu Fatimah, sangat luar biasa. Dengan guru yang berbahagia, jadi penyampaian materi, kegiatan di hari tersebut dan selanjutnya tentunya juga akan bahagia. Baiklah Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini mungkin bisa sampai di sini terlebih dahulu dan tetap semangat, tetap mindfulness, tetap bahagia untuk melanjutkan lagi kegiatan Lokakarya berikutnya yaitu Lokakarya 4. Namun sebelumnya kita juga bisa menggarisbawahi bahwa pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya dilakukan di sekolah, akan tetapi di lingkup yang lebih luas seperti di keluarga, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Fatimah ya.
dari keluarga bisa mengontrol diri, mengontrol keluarga, kemudian juga lingkup yang lebih besar lagi yaitu di lingkungan masyarakat tentunya yang akan mempengaruhi sekali sosial emosional anak atau peserta didik kita. Baiklah Bapak Ibu, jangan lupa untuk tugas yang akan datang yaitu membuat RPP untuk RPP berdiferensiasi yang mengandung KSE yang nantinya bisa diupload di LMS. Dan tetap jaga kesehatannya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.